Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari boleh hadir walau secara virtual. Dan tentunya ini tidak mengurangi semangat dan sukacita kita. Kiranya ibadah yang kita boleh lakukan pada malam hari ini berkenan dan mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran Tuhan, marilah berdiri, kita menghadap Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus, karena malam ini Engkau masih menyertai kami dan masih memberi kami kesempatan untuk melakukan ibadah keluarga walau dari tempat atau rumah kami masing-masing. Bapa, kami mohon Engkau memberkati kami semua, memberkati perangkat yang kami pakai di dalam ibadah ini, agar ibadah ini boleh berjalan lancar dan boleh seturut kehendak-Mu saja. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bermazmur balasan. Mazmur 25 ayatnya ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kami umat-Mu
sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab, mari kita bersama memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa kehendak-Mu. Berkati kami pribadi lepas pribadi, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tutup bungkus hamba dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul 10, ayat 34 sampai ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul 10, ayat 34 hingga ayat yang ke-43 yang menyatakan, lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini berisi tentang khotbah Petrus yang menyampaikan berita bahwa Allah tidak membedakan orang. Dalam kata lain, Allah mengasihi semua orang. Dan untuk kita dapat lebih memahami apa maksud daripada firman Tuhan ini, kita harus membacanya dari Kisah Para Rasul pasal 10 dari mulai ayatnya yang pertama hingga ayat 48. Di Kisah Para Rasul 10 ini kita bisa membaca tentang kisah dua orang pria, yaitu Petrus dan Kornelis, yang mempunyai latar belakang dunia yang sangat berbeda, yang oleh perkenan Allah dengan bantuan Roh Kudus dipertemukan. Kornelis adalah seorang perwira di Kaisarea Romawi. Ia dikenal sebagai seorang pria yang baik, saleh,
suka memberi kepada orang Yahudi. Seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dia juga rajin berdoa kepada Tuhan. Menurut catatan Kisah Para Rasul, Cornelius merupakan orang non-Yahudi pertama yang menjadi orang Kristen. Petrus adalah tokoh Yahudi dan murid Yesus. Petrus merupakan representasi dari orang Yahudi tulen. Sebelum Petrus bertobat dengan cara pandang hidup baru, ia berpikir dan bertindak sama seperti orang Yahudi pada umumnya, yaitu menghakimi bangsa lain. Di mata orang Yahudi, orang non-Yahudi digolongkan sebagai kalangan yang tidak beriman dan disebut bangsa yang tidak bersunat. Karena itu tidak pantas untuk mendapat keselamatan dari Allah. Sikap ini disebabkan oleh kekeliruan bangsa Yahudi memahami konsep umat pilihan. Bagi mereka, umat pilihan adalah semata-mata hak istimewa. Mereka lupa panggilan istimewa adalah tugas atau kewajiban mulia, yaitu membawa bangsa-bangsa kepada Allah. Roh telah mengubah hati dan pikiran Petrus dan orang-orang Yahudi serta non-Yahudi tentang kenyataan kebenaran ini, bahwa Allah memang secara khusus memilih umatnya, tetapi juga tidak menolak yang lain untuk menerima kasih karunia-Nya. Akhirnya Petrus pun menyadari dan mengaku secara terbuka. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Pada ayat ke-42 dapat kita lihat Petrus menyadari bahwa panggilannya mengikut Yesus adalah untuk memberitakan keselamatan bagi semua bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari kisah Petrus dan Cornelius ini, kita dapat belajar beberapa hal, yaitu apa yang dialami Petrus menjadi relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara yang plural. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membedakan dan hidup saling mengasihi. Umat Allah akan dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah adalah kasih. Supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, tidak memandang rendah orang lain, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Sebab Allah sendiri melalui Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan memberikan nyawanya. Kita patut bersyukur karena hanya oleh karya Kristuslah kita bisa datang kepada Allah dan layak disebut umatnya. Tugas kita sekarang adalah memberitakan anugerah itu kepada semua orang, seperti yang diteladankan Petrus. Memberitakan anugerah keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi lebih luas, yaitu kepada seluruh bangsa. Dalam momentum peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka, ini adalah momen kita sebagai umat Tuhan untuk mewujud nyatakan kasih Allah di tengah-tengah bangsa ini. Apa peran serta kita untuk kesejahteraan dan kemajuan bangsa kita? Apalagi masih di tengah situasi pandemik COVID-19 ini. Kita setiap hari melihat, mendengar,
dan merasakan sendiri apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kita dan apa pergumulan negara kita. Kesejahteraan negara kita adalah kesejahteraan kita juga. Masalah bangsa ini tentulah adalah masalah kita juga. Pergumulan bangsa ini adalah pergumulan kita juga. Banyak perubahan yang terjadi karena COVID-19 ini. Pola pikir kita dipaksa untuk menyesuaikan pada keadaan sekarang. Begitu juga dengan persekutuan. Kita yang terbiasa melakukan ibadah langsung di gereja, sekarang harus secara daring. Kita harus menyesuaikan diri dengan era digitalisasi. Ini semua boleh terjadi karena perkenan Tuhan, dan Tuhan pasti punya rencana. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, HP dan internet sekarang menjadi kebutuhan yang mendasar. Dulu kita akan kebingungan kalau kita tidak membawa dompet. Tetapi sekarang kita akan kebingungan kalau tidak membawa HP. Karena di dalam HP sudah ada dompet. Pada zaman sekarang, khususnya sekarang, dapat kita lihat beberapa gereja sudah memberikan persembahan melalui dompet digital. Dan kita sebagai GPIB, Jemaat GPIB Shalom juga akan segera merealisasikannya. Mudah-mudahan kita bisa turut ambil bagian untuk menyatakan kasih lebih luas lagi. Peduli pada kemajuan negara Indonesia adalah ciri setiap anak Tuhan yang bukan kebetulan sudah Tuhan tempatkan untuk lahir, hidup, dan bekerja di sini. Negara kita memang tidak sempurna, tetapi kita adalah garam dunia. Tugas kita adalah ikut memperbaikinya. Kita tidak bisa berkata mengasihi Tuhan jika kita tidak mengasihi bangsa kita sendiri. Mengasihi bangsa dan negara sama dengan mengasihi sesama. Perintah Allah, jika kita tidak mengasihi yang kelihatan, bagaimana kita mengasihi yang tidak kelihatan? 1 Yohanes 4 ayat 20 dan ayatnya 21. Kamu adalah garam dunia. Sama seperti garam, maka kita memiliki peranan dalam masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam masyarakat dan ambil peran yang bisa membantu kesulitan yang dihadapi di dalam masyarakat. Menjadi garam berarti kita seharusnya memiliki peranan yang berguna. Berguna di sini bisa melakukan dan memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Apabila kita merasa masih belum bisa berbuat lebih, hal termudah yang dapat kita lakukan adalah berdoa. Mendoakan dan memohon Roh Kudus untuk menolong kita. Saudara yang terkasih, memberikan bantuan yang tulus kepada orang lain juga akan membantu kita untuk merubah diri kita menjadi seorang pribadi yang rendah hati dan mau membantu sesama yang lebih membutuhkan kita menjadi lebih peka dengan keadaan sekitar kita. Mengasihi tanpa membedakan, saling mendoakan, menjaga hati tetap hidup dalam kasih, menjadi berkat bagi orang lain, merupakan tugas tanggung jawab orang percaya. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan semua itu, dan hidup kita menjadi kesaksian sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu, karena Engkau masih tetap bersama dan menyertai kami di dalam ibadah keluarga yang boleh kami lakukan secara online. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi tanpa membedakan, karena Engkau memberi teladan lebih dulu, mengasihi kami dengan tidak membedakan. Bapa di surga, bangsa kami tercinta Indonesia baru saja merayakan kemerdekaan ke-75 tahun. Ya Bapa, ini adalah momentum kami untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa yang plural ini, dan yang pada saat ini juga masih bergumul melawan COVID-19. Bapa, mampukan kami untuk boleh lebih peka dan peduli pada bangsa kami tercinta ini. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat-Mu, agar orang lain boleh merasakan juga kasih Tuhan seperti yang boleh kami rasakan. Sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan senantiasa. Bapa di surga, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati dan mencurahkan roh hikmat-Mu atas pimpinan negara kami, dari mulai tingkat pemerintahan tertinggi hingga terendah. Engkau berkati, dan biarlah di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya, selalu mementingkan rakyatnya dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit karena COVID-19 ini. Tuhan kiranya mau jamah mereka, agar mereka boleh segera sembuh, pulih seperti sedia kala, dan boleh berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Untuk tim medis dan tim paramedis, juga orang-orang yang berperan di rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19, kiranya Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, dan semangat di dalam mereka menjalankan tugasnya. Beri berkat-Mu atas mereka ya Bapa. Kami juga mendoakan gereja kami GPIB Shalom DKI Jakarta, mulai dari KMJ kami, Pendeta Bapak Aprianus Libat beserta keluarga, PHMJ, Majelis Jemaat, pengurus-pengurus Pelkat, komisi, juga karyawan kantor beserta keluarga mereka masing-masing. Kiranya berkat dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga dari jemaat-Mu GPIB Shalom yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam ibadah ini walau secara virtual. Kiranya kasih sayang-Mu boleh tercurah atas keluarga-keluarga yang berbahagia ini. Kami juga memohon kiranya Tuhan mau melawat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, yang sedang mengalami pergumulan, mengalami sakit, merasakan duka cita. Ya Bapa, Engkaulah yang Maha Tahu atas segala pergumulan yang mereka hadapi. Kami serahkan mereka di dalam tangan kasih Tuhan, karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, Sang Penghibur sejati, juga sumber berkat. Hanya ke dalam tangan-Mu lah semua doa permohonan kami serahkan. Sempurnakan syafaat kami ini ya Tuhan yang jauh daripada sempurna. Ampuni segala dosa dan salah kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu dan boleh seturut kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab. 2 Korintus 8 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, "Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah sumber pengharapan dan kasih karunia, dalam tuntunan dan pemeliharaanmu, kami boleh melayani, bekerja, dan berbakti bersama-sama. Bahkan melaluinya kami memiliki kesempatan untuk membagikan kasih Tuhan terhadap sesama. Atas anugerah dan berkat yang kami terima, yang Engkau curahkan dengan berlimpah-limpah, kini kami nyatakan syukur melalui persembahan dan memuliakan nama-Mu yang agung itu. Dalam nama Yesus Kristus, sumber kasih karunia, terimalah syukur dan persembahan kami ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tetaplah bersukacita untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan pelayanan, serta pembangunan tubuh Kristus. Jemaat, marilah berdiri. Yesus menginginkan
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita dari hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin.